Kemenkumham Sumatera Barat. Berikut 7 peristiwa terupdate yang kami rangkum dalam Spotlight Sumbar Raja. Berita pertama, evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan pelayan. Perjuangan kantor wilayah dan 28 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham Sumatera Barat dalam penilaian pembangunan zona integritas menuju predikat WPK dan WPBM mulai dievaluasi melalui kegiatan evaluasi penilaian tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal. Entry meeting sebagai pembuka kegiatan dilaksanakan di Aula Pengayoman Kanwil dan dihadiri oleh pimpinan tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan kelompok kerja dari masing-masing satker secara langsung maupun virtual. Inspektorat Wilayah 3, Khairuddin, didampingi oleh Kakanwil R. Atika Dwi Prasetya, membuka acara secara resmi dan memberikan paparan terkait evaluasi pembangunan zona integritas yang diselenggarakan dari tanggal 20 sampai 22 Mei 2021. Proses evaluasi terdiri dari paparan pembangunan zona integritas, wawancara, sesi tanya-jawab, pengenalan maskot, dan penampilan yel-yel, jingle, serta video profil satuan kerja. Berita kedua, seluruh ASN Kemenkumham Sumatera Barat ikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-113, Bangkit Kita Bangsa yang Tangguh. Seluruh ASN Kemenkumham Sumatera Barat mengikuti upacara bendera Hari Kebangkitan Nasional ke-113 secara virtual dari satuan kerja masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya, didampingi oleh pimpinan tinggi Pratama dan pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Sumbar, mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini secara virtual di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Upacara Hari Kebangkitan Nasional pada tahun ini mengangkat tema Bangkit Kita Bangsa yang Tangguh. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate bertindak sebagai pembina upacara. Berita ketiga, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat jalani evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya memimpin tim kelompok kerja pemaparan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam evaluasi data dukung oleh tim penilai internal Inspektorat Jenderal pada 22 Mei 2021. Dalam evaluasinya, tim TPI memuji kemampuan presentasi Kakanwil yang dinilai menguasai materi dan kesiapan dari Kanwil Kemenkumham Sumbar yang sudah baik. Tim TPI kemudian memberikan masukan-masukan terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM yang telah dilakukan kantor wilayah. Diharapkan setelah dilakukan evaluasi dari TPI, Inspektorat Jenderal Kemenkumham, seluruh satuan kerja, dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dapat mempersiapkan penilaian di tingkat nasional oleh TPI. Berita keempat, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kemenkumham Sumatera Barat ikuti peresmian Saberpas. Seluruh UPT pemasyarakatan yang terdiri dari Lapas, Rutan, Bapas, dan Rubasan secara virtual ikuti kegiatan pembentukan agen informasi dan publikasi pemasyarakatan yang bertajuk Sistem Analisa Berita dan Publikasi Pemasyarakatan yang diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga. Dijelaskan Dirjenpas Reinhard Silitonga bahwa inovasi Saberpas ini didorong oleh begitu banyaknya berita positif dan negatif seputar pemasyarakatan yang masuk dalam kolom publik yang perlu direspon dengan cepat dengan cara yang tepat sebagai langkah tanggap dalam mewujudkan good governance di ranah pemasyarakatan. Diharapkan melalui Saberpas berbasis website diharapkan mampu mengintegrasikan analisa pemberitaan dan publikasi pemasyarakatan di seluruh Indonesia, baik wilayah maupun pusat,
dan menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan citra positif pemasyarakatan. Berita kelima, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat laksanakan bimbingan teknis dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait jaminan fidusia. Bimbingan teknis dengan masyarakat dan pelaku usaha dilaksanakan oleh Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat di Hotel Mercure Padang. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Administrasi Hukum Umum, Santun M. Siregar, yang hadir secara virtual, serta pimpinan tinggi Pratama, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, dan pejabat administrator. Juga undangan dari kalangan perusahaan pembiayaan, jasa penagih, notaris, serta aparat penegak hukum dan pelaku usaha. Tema yang diangkat pada acara bimbingan teknis kali ini adalah eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-17/2019 dan pengajuan permohonan data jaminan fidusia sebagai azas publisitas. Berita ke-6, kunjungan tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal di Unit Pelaksana Teknis. Dalam rangka penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, sejumlah satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dikunjungi oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal untuk melihat kondisi lapangan terkait pelayanan publik dan inovasi zona integritas yang telah dilakukan masing-masing satuan kerja. Salah satunya UPT Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Agam. Kepala kantor beserta jajaran mendampingi langsung kunjungan tim TPI dan menjelaskan serta memperlihatkan pelayanan publik yang telah dipenuhi oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Agam. Dimulai dari loket pendaftaran, ruang khusus disabilitas, ruang wasdaki. Kunjungan lain dilaksanakan juga pada Lapas Perempuan Kelas 2B Padang. Dalam kunjungannya, tim penilai langsung didampingi oleh Kepala Lembaga Perempuan Padang beserta jajaran. Tim penilai melihat dan meninjau langsung kesiapan Lapas Perempuan Padang dalam memenuhi pembangunan zona integritas, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, serta kesiapan petugas dalam pembangunan zona integritas. Berita ke-7, kegiatan pembinaan warga, pembinaan pemasyarakatan, dilakukan pembagian vitamin, bimbingan kerja, hingga hiburan. Lapas dan rutan di lingkungan Kemenkumham Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan program pembinaan dari hari ke hari. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, kegiatan bimbingan kerja di Lapas Kelas 3 dan Masraya dimonitor langsung oleh Kasubsi Kamtib Lapas. Selanjutnya, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Maninjau membagikan vitamin dan peralatan mandi berupa pasta gigi serta sabun mandi kepada setiap warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Solok, Untung Cahyo Sidarto, memberikan hiburan kepada warga binaan dengan cara mengadakan acara organ di dalam blok narapidana. Organ langsung dimainkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Solok. Selanjutnya, kegiatan menonton di bioskop Rutan Kelas 2B Padang Panjang. Kegiatan ini merupakan sarana hiburan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan untuk menghindari kejenuhan saat berada di dalam kamar. Sobat Pengayoman, demikian 7 berita terupdate yang sudah kami rangkum dalam Spotlight Sumbar Rancak. Sampai jumpa.